waktu di Maka memang Lutfi leadernya. Makanya kan kelihatan tuh jadi menteri, jadi semua. Memang Lutfi, tapi memang kalau Hari sama Wisnu lebih di financial. Kalau saya mungkin lebih di operation, mungkin itu. Jadi karena memang biasanya kalau Lutfi nyuruh, biasanya yang diterjunin tuh. Oh, Erik duluan. Iya kan? Saya panggilnya Jack Welch. Tahu Jack Welch bekas dirutnya GE. Jadi Erik duluan. Kita tiba-tiba suatu ketika nggak tahu bagaimana dapat mesti ngurusin Harian Islam Republika. Iya. Siapa yang mau ngurus? Saya baru jadi ketua HIPMI pusat. Ya, Erik ya. Jadi ketua HIPMI pusat. Jadi siapa yang mau ngurus nih? Ya udah deh. Kirim Erik. Enggak begitu. Di rapat umum pengen saham di Kartika Chandra. Hah? Kenapa? Kan nggak gantian jadi presiden di RUT. Saya nyuruh tapi pokoknya gitu. Tapi gini, karena saya lihat Erik waktu menyelesaikan Satria Muda. Erik ini kalau dia sudah konsentrasi, hatinya ini kan punya hati yang sangat besar gitu kan ya. Dan dia selalu beresin. Dan itu susah setengah mati. Mesti yang pertama berapa nih PHK? Hampir 100 lebih waktu itu. Pokoknya 100 lebih wartawan ya ini. Bisa bayangin nggak kalau datang ke TV One tiba-tiba Erik mencet 400 orang gitu kan PHK. Ini setengah mati nih gitu loh. Jadi tapi karena saya yakin Erik itu punya human personal touch yang bagus, saya yakin Erik pasti bisa. Erik datang ke kantor, orang itu taruh kaki di atas meja. Datang 1 tahun, untung Indi, dan itu menjadi kiblat koran Muslim yang mimpin namanya Erick Thohir. Erik namanya loh, bukan Muhammad Lutfi loh, gitu loh. Nah, itu yang dan itu Erik bisa menjadi pimpinan barometer daripada pemikiran Islam pada saat itu. Buat itu saya bilang hebat. Sering nggak di Mahaka itu ketika Bang Erik itu datang, bos, begini begitu sering nggak Bang Ai? Karena sekarang terbukti Mahaka itu kan banyak sekali anak bisnis. Ya lama-lama kita jadi familiar, begitu bilang minta rapat pagi, bos, apalagi yang tinggal cek dapur, cukup nggak ada bumbunya kan gitu aja. Oh enggak, itu nggak begitu. Kalau udah bos itu, Ai pergi ke bank, urus sama bank. Pokoknya Ai, kita beritanya gini, Ai minta tolongnya Ai nggak pulang sampai dapat duitnya, nggak tahu bagaimana caranya. Tapi dapat juga. Jadi berempat ini melengkapi gitu ya. Oke, apa pesan-pesan sahabatnya dari Bang Ai dulu? Ya, saya sih lihat dia makin dengan tambah umur, pengalaman tambah banyak, harusnya pasti lebih wise lah gitu ya. Kelihatannya? Wise. Karena Aman. dulu lebih agak ekstrim. Dia kalau nggak suka sama orang ya dia ngomong, nggak pakai belakang-belakang ngomong. Suka sama orang pun dia ngomong gitu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang straightforward banget. Tapi sekarang dengan pengalaman dia lebih smooth lah. Walaupun tidak sukanya kelihatan kalau nggak suka sama orang. Jadi tetap inilah. Itu nggak berubah? Nggak berubah. Punctual time-nya gitu. Jadi kalau janji sama dia lebih cepat, lebih bagus daripada telat. Oke. Dari Mas Lutfi? Kalau saya, jadi waktu Erik tiba-tiba jadi presidente Inter Milan ini, kita ini semua bangga ya Bang. Saya bilang sama Erik, karena itu ada naik turunnya kan. Dipuji ketika menang, dicaci maki ketika kalah. Ini sentuhan Erik penting di sana, gitu kan ya. Kenapa? Karena hati Erik itu, sentuhan Erik itu penting untuk bisa memajukan timnya, gitu kan. Kalau perlu saya bilang, saya ngomong nih sama Lisa, tinggal di sana, cari apartemen, 2 minggu di Milan, 2 minggu di Jakarta. Erik cuma bilang, gila lu, katanya gitu kan. Pesen saya nih, karena Erik dikasih tanggung jawab amanah mengurus olahraga Indonesia. Rick, tolong siapin hati yang besar, perseverance yang tinggi, keultan dan kesabaran yang luar biasa. Karena yang tanggung jawab Erik ini bukan saja kepada bangsa dan negara gitu kan ya, tapi nama kita semua untuk kebaikan bangsa kita. Olahraga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Erick Thohir. Kami masih akan ada satu segmen lagi dengan keluarga. Saat lagi. Harus Pak Erik yang buka.
Oh gitu. Yang ya oke. Waduh.